Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit, semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih tentang literasi digital. Kali ini kita akan belajar tentang pengaturan halaman pada Word. Bayangkan jika kalian sedang menulis makalah atau laporan dan hasilnya terlihat berantakan karena margin yang tidak rata atau halaman yang tidak berurutan. Tentu hal ini bisa mengurangi penilaian terhadap pekerjaan kita, bukan? Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara mengatur halaman agar dokumen kita terlihat rapi dan profesional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bahwa setelah mempelajari video ini, diharapkan siswa mampu 1. Mengatur margin, ukuran kertas, dan orientasi halaman. 2. Siswa mampu mengatur header dan footer. 3. Siswa mampu menambahkan nomor halaman. Yang keempat, siswa mampu menambahkan section break dan page break. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi dari margin dalam sebuah dokumen Word? Pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mengatur nomor halaman pada Word? Lalu bagaimana cara kalian mengatasinya? Menurut kalian, mengapa penting untuk mengatur orientasi halaman baik itu portrait maupun landscape sesuai kebutuhan konten dalam dokumen? Bagaimana cara mengatur header dan footer agar informasi yang diperlukan bisa muncul di setiap halaman? Apakah kalian tahu cara membuat section break dan apa manfaatnya dalam pengaturan halaman pada dokumen Word? Mari kita simak video berikut ini. Pertama kali kita membuka dokumen baru pada Microsoft Word, maka dokumen yang di hadapan kepada kita defaultnya atau nilai awalnya adalah berukuran lebar 8,5 inci. Ini akan saya jauhkan terlebih dahulu. Jadi lebarnya dari kiri ke kanan itu berukuran 8,5 inci, kemudian tingginya atau panjangnya dari atas tepi kertas ke bawah tepi kertas ini adalah 11 inci, dan itu adalah ukuran kertas A4 atau sering kita sebut dengan kertas kuarto. Jika kita membutuhkan ukuran kertas yang lain pada saat mencetak, maka kita bisa mengubah ukuran kertas itu menjadi ukuran yang sesuai dengan kebutuhan kita dengan menggunakan klik layout. Kemudian pada grup page setup kita klik panah kanan bawahnya, kemudian pada tab paper kita klik, lalu ada paper size. Di sini ada beberapa pilihan ukuran kertas yang bisa kita pilih. Ini yang masih aktif seperti yang saya katakan tadi adalah A4, di mana A4 itu kurang lebih berukuran 8,5 atau tepatnya 8,27 inci dan tingginya 11 inci atau 11,69 inci. Ini bisa kita ubah dengan memilih pilihan jenis kertas yang sudah disiapkan. Kalau saya klik, di sini ada dua pilihan, letter dan A4. Kemungkinan ketika kita sudah menginstal printer yang ada di komputer kita, maka pilihannya lebih banyak. Tetapi selain memilih ukuran kertas yang disediakan, kita juga bisa menentukan ukuran sendiri, seperti width-nya atau lebarnya kita bisa tentukan sendiri. Misalnya saya menginginkan lebar 8,5 inci. Kemudian height-nya atau tingginya bisa kita ubah dengan 13 inci. Lalu tinggal klik OK. Kita lihat panjangnya menjadi 13 inci, sedangkan lebarnya menjadi 8,5 inci. Demikian juga untuk ukuran-ukuran yang lain. Kemudian selain ukuran tadi, ada juga batas tepi kertas ke awal pengetikan yang disebut dengan margin. Kita lihat di sini batas tepi kiri kertas ke awal pengetikan di sebelah kanannya ini disebut dengan margin kiri atau left margin. Pada mistarnya ditandai dengan warna abu-abu ini. Sedangkan batas kanan pengetikan ke
tepi kanan kertas ini disebut dengan right margin, ditandai dengan warna abu-abu pada mistarnya. Lalu batas tepi atas kertas ke awal pengetikan di bawahnya ini disebut dengan margin atas atau top margin. Sebelah kiri ini ada warna abu-abu pada mistarnya. Lalu di bawah ini ada jarak atau batas antara tepi bawah kertas ke akhir pengetikan yang disebut dengan bottom margin. Dan ini semua berukuran 1 inci atau berjarak 1 inci defaultnya sebelum kita ubah gitu ya. Tetapi kita bisa mengubah ukuran margin ini dengan cara klik layout, lalu pada groupsnya kita klik page setup, kemudian pada tab margin kita klik. Kita lihat di sini ada margin top, left, bottom, dan right. Top untuk mengatur atau mengubah ukuran margin atas, bottom untuk bawah, left untuk kiri, dan right untuk kanan. Kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga pada margin dipersilakan untuk memilih orientation atau orientasi. Orientasi pada nilai awalnya adalah portrait atau tegak kertasnya, dan kita bisa ubah landscape jika kita membutuhkan pengetikan yang berbentuk landscape atau mendatar. Kemudian tinggal klik OK. Saya akan membuka dokumen karya tulis yang pernah kita ulas kemarin untuk mencoba membuat header dan footer. Kita cari di folder dokumen download, kemudian kita buka karya tulis. Kemudian kita bisa melihat bahwa contoh karya tulis ilmiah ini terdiri dari beberapa halaman, dan di setiap halamannya kita ingin memunculkan suatu teks sebagai identitas, dan itu disebut header kalau letaknya di atas atau footer kalau letaknya di bawah. Cara membuatnya sama, mirip gitu ya, hanya posisinya yang menjadi berbeda. Nah, untuk membuat header atau footer, klik insert, kemudian klik header kalau header, footer kalau footer. Saya contohkan header terlebih dahulu. Lalu pilih tampilan header yang kita inginkan. Saya pilih yang pertama misalnya. Kemudian tampilan ini saya modifikasi menjadi berada di posisi kanan. Maka saya pilih home, lalu pilih alignmentnya right. Kemudian headernya akan saya kasih tulisan nama penulisnya. Dalam hal ini ada Anissa Sabrina Rosa misalnya. Lalu kembali pada header dan footer. Di sini ada tulisan different first page, dan ini aktif posisinya. Ini berarti kita bisa membuat header ataupun footer sama saja. Ini antara halaman pertama dengan halaman-halaman yang lainnya itu berbeda. Tetapi kalau ini dimatikan, maka seluruh halaman, baik halaman pertama maupun halaman berikutnya itu headernya semuanya sama. Dan ini bisa diaktifkan atau dimatikan sesuai kebutuhan kita. Sebagai contoh ini saya aktifkan, sehingga memungkinkan saya membuat halaman pertama itu headernya atau footernya berbeda dengan halaman-halaman yang lainnya. Ini saya aktifkan, kemudian ini adalah headernya, kemudian footernya saya buat di sini footernya tahun misalnya 2019 dan berada di tengah-tengah ini. Saya pilih center ya. Karena halaman 1 dibedakan dengan halaman-halaman yang lainnya, maka setelah kita menentukan header dan footer di halaman 1, maka kita bisa menentukan halaman berikutnya, yaitu halaman 2, di mana halaman 2 itu mewakili seluruh halaman yang lainnya untuk header maupun footernya. Nah, halaman 2 misalnya untuk header saya kasih tulisan latihan, footernya tidak usah ada apa-apa. Kemudian saya close ya. Coba kita lihat hasilnya, bahwa halaman 1 mempunyai header nama penulis dan mempunyai footer tahun.
Sedangkan halaman kedua dan seterusnya mempunyai header yang bertuliskan latihan dan footernya tidak ada. Ini halaman 2. Halaman 3 juga sama, latihan. Halaman 4 juga sama, latihan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang page break dan section break beserta penomoran halaman. Namun sebelumnya akan saya hapus dulu header contoh yang tadi. Ini akan saya hapus. Kemudian yang halaman 1 juga akan saya hapus. Footernya juga untuk contoh nantinya. Untuk page break ini berfungsi untuk berpindah halaman. Sebagai contoh, dalam karya tulis ini ketika kita mengetikkan sebuah halaman penuh gitu ya. Misalnya daftar isi ketika penuh sampai ke bawah, sampai batas bawah, maka dengan sendirinya dia akan pindah ke bawah. Namun ada kalanya sebuah halaman diketikkan tidak penuh seperti ini. Kata pengantar. Kata pengantar itu diketikkan tidak penuh. Ini kira-kira hanya separuh halaman, tetapi kita harus pindah halaman karena untuk daftar isi harus halaman yang lainnya, halaman tersendiri. Maka ada beberapa cara yang memang dilakukan ya. Yang pertama, setelah mengetikkan baris terakhir pada halaman tadi, kita tekan enter berkali-kali. Kita enter berkali-kali hingga masuk menuju ke halaman berikutnya. Ini ada resikonya. Sebagai contoh, saya akan melihat yang halaman bawahnya. Ini ada sebuah bab. Ini bab 2 etika penulisan. Ini kan butuh di halaman baru. Dan ketika kita memindahkan ini dengan menekan enter satu kali atau mungkin beberapa kali untuk menuju ke halaman berikutnya, maka ada konsekuensi yang harus diterima ya, yang harus dihadapi, yaitu gini. Misalnya ada lagi ini contoh di bab yang ketiga. Bab ketiga itu berada nyambung dengan isi bab kedua. Ini kan tidak boleh, ini harus pindah halaman. Untuk memindahkan halaman, kalau kita menekan enter berkali-kali untuk menuju halaman berikutnya, ini memang tidak ada masalah. Ini sudah pindah halaman. Masalahnya hanya kalau menekan enter berkali-kali, satu jelas memakan waktu. Yang kedua adalah ketika ada perubahan, baik itu penghapusan maupun penambahan teks di atasnya, maka posisinya dia menjadi berantakan. Sebagai contoh, ketika ada revisi di halaman di atasnya bab 3 ini ya, ada tambahan teks misalnya ini karena sesuatu hal ada tambahan teks, sehingga dia memakan beberapa baris. Maka kalau kita lihat bab di bawahnya, ini juga akan bergeser ke bawah sesuai dengan tambahan tadi. Ini kan bergeser akhirnya. Dan kita harus meneliti agar kita bisa membenahi ini menuju ke atas lagi. Itu cukup merepotkan. Dan sebaliknya, apabila halaman di atasnya ada beberapa hal yang dihapus karena kepentingan tertentu, misalnya ini saya hapus, maka di bawahnya pun akan ikut naik karena ada tempat yang dihapus, dan itu cukup merepotkan. Berbeda apabila saya kasih contoh dulu, apabila pindahnya halaman kita tidak menggunakan enter berkali-kali. Tadi bab 3 masih bergabung dan kita ingin mengubah bab 3 itu dipindah ke halaman selanjutnya, halaman yang terpisah dengan halaman yang sekarang. Maka cara yang kedua adalah letakkan, kalau sudah terlanjur ditulis, letakkan di posisi kiri dari baris tersebut, kemudian klik insert, lalu klik page break. Dengan page break ini berarti kita memutus halaman tersebut, sehingga bab 3 dan seterusnya berpindah ke halaman selanjutnya. Coba sekali page break, ya hanya sekali, dia langsung pindah menuju ke halaman berikutnya. Ini satu lebih cepat, dan itu yang disarankan.
Kemudian jika ada perubahan di atasnya, di sini misalnya ada tambahan seperti tadi yang memakan beberapa baris, maka baris-baris yang mengisi di tempat halaman di atasnya tidak mengubah posisi di halaman bawahnya, dia tetap di sini. Demikian juga kalau halaman di atasnya ada penghapusan. Ada penghapusan sehingga tinggal satu baris, yang artinya harusnya bab 3 tadi naik gitu ya, tapi ternyata ketika saya hapus, bab 3 tetap ada di halaman tersebut karena kita menggunakan page break tadi ya, page break tadi. Berikutnya tentang section break. Section break ini adalah untuk memutus seksi ya, atau section. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengetikkan sebuah naskah, maka kita sesungguhnya mengetikkan dalam satu section. Sehingga kalau kita mengatur sesuatu yang berlaku pada halaman, maka seluruh halaman pada section tersebut akan mengikuti aturan tersebut. Contoh, jika pada halaman yang pertama ini kita memberikan header, maka header akan berlaku ke seluruh halaman, kecuali halaman 1 kalau kita membuat different first page. Tetapi ada kalanya kita butuh section-section tersendiri di mana kita butuh header, tetapi ada halaman-halaman tertentu yang berbeda aturannya maksudnya. Contohnya dalam karya tulis ilmiah ini. Dalam karya tulis ilmiah biasanya halaman judul seperti ini, kemudian halaman kata pengantar, juga halaman daftar isi ya. Intinya sebelum halaman bab 1 ini biasanya nomor halamannya menggunakan Romawi kecil. Seperti I 2 kali, I 3 kali dan seterusnya. Tetapi pada mulai bab 1 ini aturannya berubah lagi. Penomorannya tidak melanjutkan halaman Romawi tadi, tapi dimulai dari nomor 1 lagi, dan satunya adalah 1 angka desimal. Itu kan aturan yang berbeda. Nah, kalau sectionnya itu masih satu section, masih section yang sama dengan yang tadi, maka ini sulit dilakukan. Oleh karena itu, apabila kita sudah terlanjur mengetik semacam ini, maka kita bisa memutus atau membuat section baru. Ini adalah section 1 atau section yang pertama, dan ini sectionnya akan dibedakan karena mulai bab 1 ini nomor halamannya akan diganti dengan nomor halaman dengan desimal. Maka sectionnya kita buat ini section yang baru dengan letakkan di kiri bab ini, kemudian klik layout, kemudian klik break, kemudian pilih section breaks-nya pada next page. Saya klik, ini sudah pindah section. Tidak nampak, bisa kita nampakkan apabila kita klik view, lalu pilih outline. Kita lihat antara bab 1 dengan daftar isi ini adalah section yang berbeda. Ini ada section break. Ya, memutus section di sini. Oke, saya close. Kemudian bab 1 itu bisa kita atur dengan aturan yang baru yang tidak sama dengan section 1 tadi. Misalnya diatur bahwa bab 1 ini nomor halamannya di bagian bawah pakai footer di tengah. Lalu pakainya bilangan desimal, dimulai dari halaman 1 lagi. Ya, halaman 1 dengan halaman yang berikutnya bisa diubah nih, different first page ya. Halaman berikutnya menggunakan halaman yang ada di atas kanan misalnya. Dan ini berlaku sampai seterusnya kecuali bab 2. Bab 2 aturannya berubah lagi. Aturannya berubah lagi menjadi yang pertama, kembali ke nomor halaman di bagian bawah, bukan di atas kanan lagi. Lalu penomoran halamannya masih menyambung dengan yang di atasnya. Maka ini harus diputus lagi. Sectionnya dipisahkan dengan yang di atasnya. Cara memisah section sama seperti tadi ya, kita letakkan di sini di sebelah kiri bab 2, kemudian pilih layout, kemudian pilih break. Pada section breaks kita pilih next page. Maka bukan di bab 2 ya, bab 3 tadi ya maksudnya. Kita ulangi. Pada bab 3, letakkan kursor di sebelah kirinya,
kemudian pilih layout, lalu pilih breaks, lalu pilih next page. Itu ya, kita bisa cek dengan klik view, lalu pilih outline. Lihat bab 3-nya ada section breaks, berarti bab 3 dengan bab 2 berbeda section ya, dan itu yang kita inginkan. Lalu bab 3 menuju ke bab 4, kita cek bab 4-nya. Bab 4 ini selain masih satu halaman dengan di atasnya, juga pasti belum dikasih section breaks. Oleh karena itu, mari kita letakkan di sini. Lalu kita pilih layout, kemudian breaks, kemudian pada section breaks kita pilih next page. Nah, sekaligus dia pindah halaman baru juga, dan itu yang kita butuhkan. Ya. Lalu kita cek dengan view, outline. Lihat bab 4-nya sudah berbeda section dengan yang di atasnya. Lalu bab berikutnya, bab 5 barangkali ada. Ini bab 5. Bab 5 kita klik, lalu klik layout, lalu pilih breaks. Pada section breaks kita pilih next page. Kita ada section breaknya. Kemudian di bawahnya barangkali ada bab 6. Nah, daftar pustaka ini juga berbeda halaman. Jadi kita pilih layout, kita pilih breaks, pilih section breaks atau next page. Ya, cukup ya. Lalu akan saya kembalikan ke posisi tampilan editing ya, tampilan print layout. Ya, setelah kita membuat section break, maka marilah kita membuat pengaturan halamannya. Yang pertama adalah bahwa halaman section ini, section judul ini, halamannya diadakan karena nomor halaman biasanya disembunyikan di saat nomor halaman biasanya tidak ada dalam cover ini. Kita pilih insert, kita pilih header atau footer, posisinya, kemudian pilih different first page. Jadi halaman 1 dengan halaman yang lainnya itu berbeda, yaitu bahwa halaman 1 headernya tidak akan kita kasih, sehingga ini bisa dihapus. Sedangkan footernya, mari kita go to footer. Footernya juga tidak akan saya kasih. Itu untuk halaman 1, halaman cover. Sedangkan halaman berikutnya bisa berbeda ya. Next ya, next halaman berikutnya. Halaman berikutnya itu pada kata pengantar ini, footernya akan saya isi berupa nomor halaman, dengan klik page number, klik bottom of page, diletakkan di bagian bawah halaman, dan saya pilih yang di tengah ini. Ini muncul nomor halamannya 2. Kemudian nomor halamannya masih menggunakan bilangan desimal biasa, akan saya ganti dengan menggunakan Romawi. Maka klik page number, klik format page number, pilih di sini number formatnya, pilih yang Romawi ini ya. Oke. Kita lihat ini halaman cover, ini adalah halaman 1 Romawi, tetapi memang tidak dinampakkan. Sedangkan halaman 2 kata pengantar dimunculkan di bagian bawah. Halaman 3 daftar isi ada di bagian bawah lagi. Sedangkan bab 1 harusnya jangan. Saya menginginkan jangan muncul 4 Romawi. Ya, memang nggak ada ini. Ya, memang tidak ada karena memang seksinya sudah berbeda. Ini section yang pertama, bawahnya section yang kedua, jadi aturnya tidak sama. Sekarang kita lanjutkan dengan section yang kedua, yaitu bab 1 pengenalan ini. Pada bab 1 pengenalan ini, headernya ditiadakan. Ini different first page juga, different first page untuk section yang kedua. Saya akan menuju ke footer, go to footer. Footernya untuk halaman 1 itu berupa nomor halaman mulai dari 1, tapi satunya 1 angka desimal ya. Page number, bottom of page,
lalu pilih yang di tengah ini. Nah, ini kebetulan sudah muncul satu di tengah. Kemudian halaman berikutnya bisa berbeda karena different first page-nya sudah kita atur berbeda. Halaman berikutnya saya menginginkan nomor halamannya ada di kanan atas. Maka setelah saya letakkan di atas di header, klik page number, lalu klik top of page, lalu pilih yang kanan atas ini. Lihat, ini halaman 2. Untuk halaman kedua ini, pada section yang kedua, footernya pinginnya ditiadakan karena sudah ada di atas ya. Jadi lihat, ini halaman 1 di bawah, ini halaman 2 di atas, halaman 3 juga di atas, halaman 4 juga di atas. Tetapi halaman 4 ternyata sudah berbeda seksi, berbeda section karena dia bab 2, sudah masuk ke bab baru, dimana sectionnya sudah kita putus, ini sudah kita buat berbeda. Ini section yang ketiga, dimana setiap awal bab itu nomornya akan saya pindah ke bawah tengah. Maka untuk section yang ketiga ini, nomor halamannya akan saya menggunakan footer di sini. Nah, nomor halamannya footer, dan ini sudah muncul, tetapi nomor halamannya adalah menyambung dengan halaman sebelumnya. Ya, sebelumnya adalah halaman 3. Harusnya di halaman bab 2 ini menjadi halaman 4. Ini diganti nomornya bukan 1 tapi 4 dengan cara page number, format page number, start at-nya 4, dimulai dari 4. Oke, maka dia berubah menjadi 4. Karena section 3 ini juga saya aktifkan different first page, maka antara halaman 1 dengan halaman berikutnya pada section tersebut bisa dibedakan. Halaman satunya itu di tengah bawah, halaman berikutnya di kanan atas. Ini juga di atas, ini juga di atas, ini juga di atas. Nah, ini bab 3 diharapkan di bawah lagi, beda sectionnya. Ini sudah di bawah, dan berharap halamannya nyambung dengan halaman berikutnya, dengan halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya adalah halaman 8, tapi ini halaman kosong yang nanti kita buang aja nih ya. Jadi halaman sebelumnya harusnya halaman ini, halaman 7 ya, berarti berikutnya adalah halaman 8. Bab ini harusnya halaman 8. Ini saya ganti page number, format page number, pilih 8. Oke, bisa 8. Bab berikutnya 9 di atas, demikian seterusnya. Setelah selesai kita klik close. Sudah jadi. Itulah section breaks untuk mengatur section diputus atau dibagi-bagi menjadi beberapa section, di mana harapannya satu section dengan section yang lainnya aturannya ingin diubah, ingin berbeda, maka harus menggunakan section. Sebab kalau tidak menggunakan section, aturan yang bersifat global seperti header, footer, terus page number itu bisa berlaku untuk semuanya, dan itu tidak kita inginkan. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.